Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, bertemu lagi bersama Bunda Dea di pembelajaran tematik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah mengamati surat undangan, masih dalam buku tematik tema 7 ya. Nah, silakan kalian amati video di bawah ini. Pernahkah kalian menulis sebuah surat undangan? Kepada siapa surat tersebut ditujukan? Nah, jika kalian menulis surat untuk ditujukan kepada sahabat, akan berbeda susunannya. Yang pertama A, surat undangan. Ada surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas supaya orang dapat mengerti isi dari surat tersebut. Jenis surat undangan ada 3. Yang pertama, undangan resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, undangan tidak resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan, contoh undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Silakan Ananda Soleh dan Soleha catat juga ya di buku catatan biar ingat untuk penilaian tengah semester kita, materi mengenai surat undangan. Nah, di sini ada contoh surat undangan. Nah, ada susunan surat undangan. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat seperti yang sudah Bunda tampilkan. Ada tempat dan tanggal surat. Ada pembuka surat, ada nama dan alamat tujuan, lalu ada isi surat, dan ada penutup surat, serta tanda tangan dan nama terang. Nah, di sini ada beberapa contoh lagi surat, bisa kalian amati. Itu surat undangan resmi. Yang dicontoh yang itu undangan setengah resmi. Lalu yang terakhir adalah surat undangan tidak resmi. Terlihat perbedaannya ya. Nah, perbedaan dan persamaan surat undangan. Surat undangan resmi, surat setengah resmi, undangan tidak resmi. Persamaannya ajakan untuk menghadiri suatu acara, alamat, waktu, dan tujuannya sama. Perbedaannya di undangan resmi itu atas nama instansi atau organisasi dan untuk kepentingan kedinasan. Sedangkan undangan tidak resmi itu perbedaannya atas nama perorangan kepada perorangan. Contohnya undangan ulang tahun. Lalu ada undangan setengah resmi atas nama perorangan ke instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Harap dipahami ya. Kita lanjutkan lagi mengenai cara mencari arti kata sulit. Yang pertama ada proklamasi. Nah, bukalah kamus, cari daftar kata-kata yang diawali dengan huruf P. Dalam daftar kata yang berawalan P, cari kata yang berawalan PR dan carilah kata yang diawali dengan PRO, kata proklamasi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kosakata baku dan tidak baku. Merdeka itu termasuk kata baku. Bebas dari penjajahan, berdiri sendiri, arti dari kata merdeka. Lalu generasi, dia termasuk kata baku yang artinya masa hidup orang-orang satu angkatan. Kualitas itu tidak baku, derajat atau taraf kecakapan mutu. Teknologi tidak baku. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ya artinya. Ada lagi pelajar. Itu kata baku, artinya anak sekolah, anak didik, ataupun murid. Pramuka termasuk kata baku, yakni praja muda karana, organisasi pemuda. Kreatif, kata baku, memiliki cipta, kemampuan untuk menciptakan. Ada integrasi,
itu kata tidak baku yang berarti peng. Jika anak-anak soleh dan soleha kurang jelas, bisa dibuka pada buku halaman 127 dan 128 mengenai surat undangan. Nah, silakan diamati bagian-bagian dari surat undangan tersebut. Dan tugasnya adalah membuat surat undangan sesuai penjelasan Bunda, surat undangan resmi. Ingat ya, membuat surat undangan resmi sesuai contoh di buku dan video yang Bunda share. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Bunda akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.